Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah lakunya. Ilmu hadis riwayah ini sudah ada sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, yaitu bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis itu sendiri. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh perhatian yang tinggi terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berupaya untuk memperoleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mendatangi majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta mendengar dan menyimak pesan atau nasihat yang disampaikan beliau. Apa yang telah dimiliki dan dihafal oleh para sahabat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya mereka sampaikan dengan sangat hati-hati kepada sahabat lain yang kebetulan belum mengetahuinya, atau kepada para tabi'in. Demikianlah periwayatan dan pemeliharaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung hingga usaha penghimpunan hadis secara resmi dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz. Usaha tersebut diantaranya dipelopori oleh Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Al-Zuhri. Al-Zuhri dengan usahanya tersebut dipandang sebagai pelopor ilmu hadis riwayah, dan dalam sejarah perkembangan hadis, dia dicatat sebagai ulama pertama yang menghimpun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz. Usaha penghimpunan, penyeleksian, penulisan, dan pembukuan hadis secara besar-besaran terjadi pada abad ketiga Hijriah yang dilakukan oleh para ulama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Al-Tirmizi, dan lain-lain. Dengan dibukukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para ulama di atas, dan buku mereka pada masa selanjutnya telah jadi rujukan para ulama yang datang kemudian, maka dengan sendirinya ilmu hadis riwayah tidak banyak lagi berkembang. Faedah mempelajari ilmu hadis riwayah adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penukilan atau pengutipan sebuah hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi periwayatan dan pemeliharaannya. Hal tersebut mencakup 1. Cara periwayatan hadis, baik dari segi cara penerimaan dan demikian juga dari cara penyampaiannya dari seorang perawi ke perawi lain. Kedua, cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ilmu hadis dirayah. Ibnu Al-Aqfani memberikan definisi ilmu hadis dirayah sebagai berikut. Ilmu hadis yang khusus tentang dirayah adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Definisi yang lebih ringkas namun konferensif tentang ilmu hadis dirayah dikemukakan oleh Muhammad Ajaj Al-Khatib sebagai berikut. Ilmu hadis dirayah adalah kumpulan-kumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah untuk mengetahui keadaan rawi dan marwi dari segi diterima atau ditolaknya. Al-Khatib lebih lanjut menguraikan definisi di atas sebagai berikut. Al-rawi atau perawi adalah orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari satu orang kepada orang lainnya. Al-marwi adalah segala sesuatu yang diriwayatkan, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada yang lainnya, seperti sahabat atau tabi'in. Tujuan dan urgensi ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui kualitas sebuah hadis dan menetapkan hadis-hadis yang makbul dan yang mardud. Objek pembahasan ilmu hadis dirayah adalah keadaan para perawi dan marwinya. 1. Keadaan para perawi, yaitu menyangkut pribadinya seperti akhlak, tabiat, dan keadaan hafalannya sanad. Kedua, keadaan marwi, yaitu dari sudut kesahihan dan kedaifannya, maupun dari sudut lain yang berkaitan dengan keadaan matan. Adapun objek kajian atau pokok bahasan ilmu hadis dirayah ini berdasarkan definisi di atas adalah sanad dan matan hadis. Pembahasan tentang sanad meliputi 1. Segi persambungan sanad, yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut oleh karyanya. Tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau tersamar. Kedua, segi keterpercayaan sanad, yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis haruslah memiliki sifat hadis atau dhabit. Ketiga,
Segi keselamatannya dari kejanggalan atau syadz. Keempat, keselamatan dari cacat atau ilat. Dan terakhir, tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Sedangkan pembahasan mengenai matan adalah meliputi segi kesahihan atau kedaifannya. 1. Dari kejanggalan redaksi. 2. Dari cacat atau kejanggalan pada maknanya, karena bertentangan dengan akal dan panca indera atau dengan fakta sejarah. 3. Dari kata-kata asing, yaitu kata-kata yang tidak bisa dipahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal.